Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Bagian berikutnya yaitu pembagian wakaf tam. Syukran jazakumullah khair. Pembagian wakaf tam. Tadi disampaikan bahwa sebagian ulama membagi wakaf tam menjadi dua. Wakaf tam mutlaq atau wakaf tam lazim dan wakaf tam mutlaq. Kita bahas yang pertama dulu, wakaf tam lazim. Apa itu wakaf tam lazim? Maka Syekh Mahmud Khalil Al-Husari mengatakan bahwa yang dimaksud wakaf tam lazim adalah wahwal waqfu alal kalimati law wusilat bima ba'daha la auhama wa salaha ma'nan ghairal ma'nal murad. Jadi wakaf tam lazim itu adalah ketika kita wakaf pada sebuah kata, maka kalau diwasalkan itu malah membuat maknanya menjadi tidak dipahami. Jadi kalau wasal itu malah bikin maknanya menjadi waham, menjadi keliru dipahami, tidak sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri. Begitu. Ini wakaf lazim. Syekh Atiyah Nasr mengatakan, yalzamul waqf alaihi wa yalzamul ibtida'u bima ba'dah wa min ajli hadha summiya laziman. Yaitu kenapa disebut wakaf lazim adalah disebabkan kita mesti wakaf di sana dan mesti memulai dari kata setelahnya. Kenapa mesti begitu? Karena kalau wasal maknanya menjadi waham, menjadi salah dipahami. Atau ada kekhawatiran kalau diwasalkan menjadi salah dipahami. Begitu. Baik. Sebagian ulama menjadikan wakaf lazim sebagai bagian tersendiri dan memisahkannya dengan wakaf tam. Maksudnya bagaimana? Jadi wakaf lazim itu gak mesti tam. Pokoknya wakaf lazim itu semua tempat yang kalau wasal maknanya khawatir ada keliru dipahami oleh pembaca atau pendengar. Bisa jadi berhenti di sana maknanya lazim. Bisa jadi berhenti di sana maknanya tam. Bisa jadi berhenti di sana maknanya kafi. Bahkan bisa jadi itu sebetulnya wakafnya wakaf hasan. Begitu. Ya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh alim sejawandi Asy-Syaikh Muhammad Khalaf Al-Husaini, Asy-Syaikh Mahmud Al-Husari. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf lazim adalah tempat-tempat yang sangat ditekankan untuk wakaf padanya, yang apabila wasal dikhawatirkan menimbulkan makna yang tidak sempurna atau bahkan buruk. Terlepas apakah tempat tersebut kalamnya telah berakhir secara sempurna atau belum. Begitu. Ya. Jadi sebagian ulama berpendapat lazim itu enggak mesti tam, begitu. Syekh Zamal Kiras mengatakan al-waqful lazim fil Qur'anil Karim, menukil perkataan Imam Al-Jazari, wa yaji'u hadza fi qismai tami wal kafi wa rubbama fil hasan. Bahkan apa kata beliau, wakaf lazim ini dapat terjadi pada dua jenis kalimat yang tam ataupun kafi. Bahkan warubbama fil hasan. Bahkan mungkin juga terjadi pada kalimat yang hasan. Bukan tam, bukan kafi. Di antara contoh wakaf lazim pada kalimat yang kafi adalah pada surah Al-Baqarah. Misalnya di sini Al-Baqarah. Nah, zina alladziina kafaru hayatud dunya wa yasharuna minal ladzina amanu. Nah, di sini ya, ada tanda mim. Mim itu tandanya wakaf lazim. Di atas amanu ada tanda mim. Maka itu tandanya wakaf lazim. Maka di sini amanu termasuk wakaf kafi menurut Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Sedangkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari termasuk wakaf hasan, bukan wakaf tam, begitu ya. Namun para ulama kontemporer sepakat mengenai kelaziman wakaf padanya. Di satu sisi para ulama sepakat dia wakaf lazim, tapi di sisi lain para ulama berbeda pendapat antara kafi dengan hasan, bukan wakaf tam. Begitu ya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Maka walladzina taqau sudah beda kisah lagi, bukan beda kisah, beda kalimat lagi, karena di sini zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Maka telah diberikan
keindahan kepada orang-orang kafir mengenai kehidupan dunia. Jadi orang-orang kafir itu dihiasi dengan kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina, dan mereka itu mencela orang-orang atau merendahkan orang-orang beriman. Biasanya orang-orang kafir kaya, orang-orang beriman miskin. Biasanya orang-orang kafir terkenal, orang beriman enggak terkenal. Biasanya orang-orang kafir punya jabatan, orang beriman enggak punya jabatan. Maka mereka merendahkan orang-orang beriman. Begitu. Walladzina taqau fawqahum yaumil qiyamah. Sedangkan orang-orang bertakwa fawqahum yaumil qiyamah. Adapun orang-orang bertakwa, maka apa yang nanti akan mereka dapatkan itu nanti di hari akhir, bukan di dunia. Kalau misalnya kita wasal ya, zuyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yasruna min ladzina taqau. Maka ada kerancuan makna di kalimat walladzina taqau. Kenapa? Karena di sini yang mencela orang-orang beriman adalah orang-orang kafir. Tapi kalau misalnya kita wasal wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqau, maka maknanya jadi apa? Maknanya bisa dua, ya, tergantung konteksnya. Nanti yang pasti maknanya enggak sesuai dengan apa yang diinginkan, karena wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqau. Jadi mereka orang-orang kafir mencela orang-orang beriman dan juga mencela orang-orang bertakwa. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya orang-orang bertakwa itu kedudukannya atau nanti balasannya di hari akhir. Kan begitu. Jadi nggak nyambung nih. Bikin waham. Waladina taqau itu kalau diwasal bikin waham. Walaupun kalau misalnya terus wasal sampai akhir, sampai yaumul qiyamah ya bisa dipahami secara konteks ya. Cuma kalau lewat waladina amanu waladina taqau, nah itu yang bikin wahamnya di situ. Waham itu keliru memahami. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah di sini ya, jadi kerancuannya adalah kalau diwasal dan mereka menghina orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Di situ kerancuannya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun apabila kita mewasal bacaan hingga akhir kata al-qiyamah, tingkat kerancuannya tidak terlalu besar. Betul, kalau wasalnya langsung ke yaumul qiyamah ya insya Allah bisa paham sih orang-orang. Namun kebanyakan ulama tetap menekankan waqaf pada lafaz amanu karena lebih bisa dipahami maknanya. Begitu. Demikian pula waqaf lazim yang tam. Nah, kalau waqaf lazim yang tam misalnya di sini pada surah Ali Imran. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Nah, di sini perkataan orang kafir, qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini adalah perkataan orang-orang kafir. Adapun kalimat setelahnya sanaktubu ma qalu, bukan perkataan orang kafir lagi. Maka di sini tam, selesai. Perkataan orang-orang kafir selesai. Adapun sanaktubu ma qalu, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian maknanya menjadi mereka orang-orang kafir berkata, sesungguhnya Allah itu fakir dan kami orang-orang kaya. Dan kami akan mencatat apa yang mereka katakan. Padahal kan kami mencatat apa yang mereka katakan itu bukan perkataan orang-orang kafir. Begitu maksudnya. Ya, Allahu a'lam. Nah di sini, sungguh Allah telah mendengar dan seterusnya. Kemudian apabila kita tidak berhenti dan langsung melanjutkan bacaan, maka kata sanak tubuh dan seterusnya terkesan seolah-olah menjadi bagian dari perkataan orang-orang kafir tadi, orang-orang Yahudi tadi. Tentu saja pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang batil. Karena sesungguhnya kalimat tersebut merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir tadi, kepada orang-orang Yahudi tersebut. Begitu. Demikian pula pada surah Al-An'am, maka di sini lazimnya lazim yang tam. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Innama, bahwa sesungguhnya yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya orang yang bisa menjawab itu hanyalah orang-orang yang bisa mendengar. Yang bisa menjawab doa itu hanya mereka yang bisa mendengar. Wal mauta, adapun orang mati, kan begitu kalimatnya. Adapun orang mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah kembali. Tapi kalau misalnya kita wasal, sesungguhnya orang yang bisa menjawab itu hanyalah orang-orang yang bisa mendengar dan orang-orang mati. Jadi aneh.
Oh ternyata orang mati bisa jawab panggilan doa. Gara-gara ini bisa jadi orang-orang minta kepada orang mati gitu ya. Gara-gara wasal bacanya. Gara-gara wasal bacanya salah. Gara-gara wasal baca jadi salah maknanya. Begitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita wasal pada kata wal mauta, seakan-akan sesungguhnya hanya orang-orang yang mendengar dan orang-orang yang mati sajalah yang menjawab ya. Menjawab itu mematuhi maksudnya di sini. Mereka semuanya kelak akan dibangkitkan. Seakan-akan orang yang matinya masih termasuk bagian dari situ. Begitu. Tentu saja pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang menyimpang dan tidak sesuai dengan makna ayat. Tidaklah kita akan memahami perbedaan ini kecuali apabila kita memahami bahasa Arab dan tafsirnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pula di sini, fala yahzunka qauluhum, dan janganlah perkataan mereka membuatmu sedih. Inna na'lamu ma yulinun. Di sini kan berhenti. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau bersedih hati. Sungguh kami mengetahui. Tapi kalau kita wasol seakan-akan inna na'lamu itu adalah perkataan orang-orang kafir yang menyakiti Rasulullah begitu, seakan-akan. Maka nanti maknanya menjadi seperti apa? Akan menjadi seperti kok jadi begitu? Mana ini kalimat? Maka jangan sampai engkau Muhammad bersedih hati disebabkan ucapan mereka, sungguh kami mengetahui apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi seakan-akan itu adalah perkataan orang kafir yang bikin sedih, padahal bukan. Padahal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Masih terdapat contoh-contoh lain yang cukup banyak di dalam Al-Qur'an. Namun tentu saja tidak bisa ditampilkan di sini seluruhannya. Intinya adalah seperti yang tadi telah disampaikan. Bahwa bagi seseorang yang telah menguasai bahasa Arab, apalagi didukung dengan pemahaman terhadap tafsir Al-Quran, maka tentu tidak akan kesulitan untuk membedakan makna-makna tersebut. Sehingga ia bisa menentukan sendiri kapan bisa berhenti dan kapan bisa langsung menyambungkan bacaan. Jadi ini juga penegasan bahwa yang kita pelajari di sini bukan sekadar mengenal tanda-tanda baca wakaf. Karena kadang kalau daurah wakaf itu yang ditanya tanda baca wakaf. Boleh enggak wasol di tanda wakaf kila, boleh enggak wakaf di tanda wakaf kila ya sila. Enggak, itu bukan itu yang kita bahas gitu ya. Yang kita bahas bukan tanda-tanda wakaf, tapi kaidahnya, sehingga ada atau tidak ada tanda, kita bisa menentukan sendiri kapan kita bisa berhenti atau memulai. Adapun tanda-tanda itu hanya bagian kecil dari ilmu atau bab wakaf ibtidah. Begitu. Adapun bagi yang tidak memahami tafsir, apalagi tidak memahami bahasa Arab, maka hendaknya selalu mengikuti tanda-tanda wakaf yang tertera pada mushaf. Jadi tanda-tanda wakaf itu digunakan buat siapa? Buat orang yang nggak ngerti tafsir, buat orang yang ngerti bahasa Arab. Silakan ikuti tanda wakaf, begitu. Tanda wakaf yang mana, Ustaz? Kan mushaf beda-beda kata gitu kadang-kadang. Ikuti tanda wakaf yang tertera pada mushaf yang sedang digunakan. Udah itu. Yang sedang digunakan, nggak usah pusing. Begitu ya. Demi menjaga kesempurnaan makna Al-Quran. Apabila tanda wakaf yang tertera dirasa terlalu berjauhan jaraknya, apa solusinya? Maka solusinya bisa diantisipasi dengan cara mengikuti para qari dan para imam yang thiqah. Maksudnya apa? Ya antum kan kenal beberapa qari yang terkenal yang udah rekaman, udah ikut aja. Percaya aja sama mereka, yakin bahwa minimal mereka paham bahasa Arab gitu kan. Iya kan? Kayak gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga sebagian qari yang agak mesti dikritisi ya. Ini bukan qari Indonesia, qari Arab. Kadang-kadang ada masalah wakaf ibtidah itu. Kalau nggak salah sempat ada viral juga beberapa waktu yang lalu. Mungkin tahun lalu. Ada bacaan dari salah seorang imam Masjidil Haram yang agak fatal wakaf ibtidahnya. Begitu. Terus gimana saat kalau ngikutin para imam juga ternyata imamnya panjang-panjang juga? Terus gimana solusinya? Solusinya lihat mushaf wakaf ibtidah. Beli mushaf wakaf ibtidah. Yang mana Ustaz? Ada beberapa versi nih. Yang mana aja bebas lah. Yang mana aja bebas. Begitu ya. Baik. Syekh Jamal Kirsch menyatakan bahwa di antara tempat yang disepakati oleh para ulama kontemporer untuk berhenti ada pada 20 tempat. Adapun tanda baca wakaf lazim sendiri dalam mushaf adalah meletakkan huruf mim. Jadi kata beliau tempat wakaf lazim ada 20. Wallahu a'lam bishawab. Tandanya adalah tanda mim seperti di sini di surah Al-An'am tadi ya. Begitu. Tanda bacanya adalah mim. Mimnya mim tidur, bukan mim berdiri. Kalau mim berdiri tanda baca iqlab. Begitu bedanya. Mim tidur, mim berdiri. Ya beda ya. Begitu. Baik, ini adalah wakaf
lazim. Jadi ternyata pada wakaf lazim memang kebanyakan tam, tapi ada yang kafi bahkan hasan. Sehingga sebagian ulama mengatakan wakaf lazim itu jangan dimasukin ke bagian tam, dia wakaf yang berdiri sendiri. Begitu ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan wakaf lazim? Mendengar atau enggak? Mendengar. Kebanyakan ulama menilai orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar. Cuma nggak bisa jawab. Kalau jawab antum pasti kabur. Kebanyakan ulama menilai orang yang wafat bisa, tapi hanya mendengar saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya mendengar saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf di antara para sahabat. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Jumhur, kebanyakan sahabat menilai bisa mendengar. Di antaranya apa? Di antaranya adalah syariat salam. Kalau mereka nggak bisa mendengar, buat apa kita yang salam? Gitu. Kata para sahabat seperti itu. Hanya mendengar saja. Begitu. Makanya kan ada beberapa riwayat, misalnya orang yang baru meninggal itu mendengar telapak kaki keluarganya yang meninggalkan kubur, gitu kan. Wah, udah mulai sepi, gitu. Dengeran. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan sahabat menilai bisa mendengar. Baik, ada lagi yang ditanyakan, itu kembali ke tafsir, silakan ya kalau ingin lebih detail. Baik, kita lanjutkan bagian yang kedua. Wakaf tam mutlaq. Ini adalah jenis wakaf yang kedua. Apa itu wakaf tam mutlaq? Ya wakaf tam yang bukan lazim. Artinya kalau wasal pun nggak masalah, begitu ya. Asy-Syaikh Atiyah Nasr mengatakan bahwa ini maksud wakaf tam mutlaq adalah huwallazi yasul waqfu alaihi wa yasunul ibtida'u bima ba'd. Yaitu tempat yang kita baik untuk berhenti padanya dan juga baik untuk langsung memulai dari kata setelahnya. Wa ma'na hadza, maksudnya adalah annahu yajuzu wasluhu bukan wasalahu, wasluhu. Annahu yajuzu wasluhu bima ba'dah, yaitu boleh untuk mewasolkan atau mewasol bacaan kepada bacaan setelahnya. Jadi boleh juga bagi kita untuk wasol, begitu. Talama ana waslahu, boleh wasalahu. La yughayyirul ma'na alladhi aradahu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita ingin mewasolkannya enggak masalah. Tidak ada masalah dalam cara mewasolkannya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Wasal atau wasol? Wasala yasilu waslan kan ya? Sukun kan ya? Wasala yasilu, mana masdarnya? Wasala yasilu waslan, berarti waslan. Ini berarti waslah. Anna waslahu. La yughayyirul ma'na. Kenapa? Karena wasol ketika kita menemui wakaf tam mutlaq itu nggak akan mengubah makna. Jadi aman, nggak akan ada orang-orang yang mikir macam-macam. Tapi kalau kita wakaf di sana bagus, begitu ya. Tandanya di dalam mushaf adalah dengan meletakkan tanda bisa dibaca qala atau qili atau qila. Ada yang baca qala, ada yang baca qili, ada yang baca qila. Aslinya mana? Wallahu a'lam bishawab. Aslinya wallahu a'lam bishawab. Karena tulisannya sama, begini. Mau dibaca qili, qala, qila, tulisannya begitu. Tulisannya qaf lam ya kan? Ya bisa dibaca qila, ya bisa dibaca qala, bisa dibaca qili. Tanda ini yang pasti tanda ini berasal dari kalimat al-waqfu aula. Itu aslinya. Al-waqfu aula. Minal wasal tentu saja ya. Bahwa wakaf lebih utama daripada wasal. Artinya berhenti lebih utama daripada menyambungkan bacaan. Wasal boleh enggak? Silakan. Aman. Kalau mau wasal pun enggak akan ada kalimat yang rancu maknanya.
Beberapa contoh wakaf mutlak di dalam Al-Quran, contohnya adalah surah Al-Baqarah. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ini memang kalau kita lihat pendapat Ibnu Jazari mengenai wakaf di sini bersifat umum ya. Bersifat umum. Artinya bisa ditafsirkan boleh baca 4 atau 5 mengikuti mutasil atau 6 mengikuti arid li sukun yang menyamakan dengan lazim. Tapi juga bisa dimaknai seperti apa yang dijelaskan oleh Simon Sweid, bahwa baca 6-nya itu kalau baca aridnya 6. Karena kalimat Ibnu Jazari kalau kita mengikuti sukun lazim. Yang pasti nggak ada yang meriwayatkan 2 atau ya qasr itu nggak ada. As-sufah itu minimal mengikuti muttasil. Atau misalnya fa in qataluukum faqtuluhum, ini qila juga atau qili. Kemudian nasrum minallahi wa fathun qarib. Atau misalnya di sini ada kalimat ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini adalah waqaf tam semua. Tanda bacanya qila atau qala atau qili. Ini adalah kemurahan dari para ulama agar kita bisa wakaf di tempat yang baik maknanya. Tapi kenapa Ustaz? Kok bisa beda-beda tiap mushaf? Karena berkaitan dengan tafsir. Yang namanya tafsir itu ijtihad, tidak semuanya riwayat. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Terus kita ikut yang mana? Ikut yang mana saja. Kalau belum tahu, ikut saja mushaf yang dipegang. Begitu. Wallahu a'lam. Perbedaan pendapat dalam menentukan wakaf tam. Nah di sini. Jadi ternyata para ulama kadang berbeda pendapat dalam menentukan apakah ini wakaf tam atau bukan. Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr mengatakan bahwa ada kalanya sebuah ayat dinilai tam menurut salah satu tafsir dan kaidah i'rab. Karena perbedaan tafsir bisa mengubah cara pandang atau makna. Sebagaimana kalau kaidah dalam bahasa Arab itu ada perbedaan kaidah i'rab untuk satu makna yang sama. Jadi maknanya bisa sama tapi kaidah i'rabnya bisa beda. Dan itu akan mengubah apakah dia tam atau bukan. Namun tidak dinilai tam menurut cara pandang yang lain. Misal di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini ada yang bilang tamnya di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Sebagian ulama menilai wakaf pada akhir kalimat ini merupakan wakaf tam disebabkan kata berikutnya yang diawali dengan huruf waw, wawnya wawul istinaf. Warasikhuna fil ilm. Ya kan? Wawnya waw apa nih? Waw yang artinya dan atau waw yang artinya sebagai pembuka kalimat baru. Jadi dalam bahasa Arab waw itu ada beberapa. Ada waw istinaf, waw yang artinya pembuka kalimat baru, bukan dan artinya, pembuka kalimat baru. Ada wawul istinaf. Yang kedua ada misalnya waw ataf, waw yang artinya dan atau adapun. Kemudian ada waw qasam, waw yang artinya sumpah dan lain sebagainya. Intinya waw itu banyak artinya. Jadi wadduha bukan dan waktu duha artinya. Demi waktu duha. Enggak ada dannya. Begitu ya. Seperti itu. Terus waw di sini apa? Maka para ulama beda pendapat. Al-Imam Ibnu Jazari An-Nashr mengatakan bahwa ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Aisyah, kemudian siapa lagi? Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah dan kebanyakan ahlul hadis. Ini juga merupakan pendapat Imam Nafi, Kisai, Yaqub Al-Faro, Akhfash dan Abu Hatim. Dan selain mereka mengatakan bahwa wawnya waw ataf. Kalau misalnya ini masih pendapat yang tadi warasikhuna fil ilmi la ya'lamuna ta'wil walakin yaquluna amana bih. Jadi artinya bagaimana? Artinya adalah warasikhuna fil ilmi la ya'lamuna ta'wil walakin yaquluna amana billah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi. Nah, maksud warasikhuna fil ilmi di sini mereka berarti enggak paham takwil ayat mutasyabbihat. Jadi warasikh, orang-orang rasikh itu adalah para ulama. Jadi para ulama tahu enggak takwil ayat mutasyabihat? Di sini para ahli tafsir beda pendapat. Apakah ulama memahami takwil ayat mutasyabihat atau tidak? Kebanyakan ulama di sini mengatakan orang-orang berilmu sekalipun enggak paham
takwil dari ayat-ayat mutasyabbih. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip dari Imam At-Tabari bahwa dalam qiraah Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab ayat ini baca inna ta'wilahu illa 'indallah. Kalimatnya beda. Inna ta'wilahu illa 'indallahi wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Beda ya. Kalimatnya beda. Ini jelas enggak sesuai rasm. Makanya enggak diamalkan. Begitu. Adapun sebagian ulama yang lain justru memilih wakafnya itu di warasikhuna fil ilm. Nah, begitu bedanya. Kenapa? Karena menurut mereka itulah makna yang tam. Jadi tafsirannya apa? Tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabbihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi begitu maknanya. Ini merupakan pendapat Ibnul Hajib dan selainnya dari sebagian ahli tafsir dan ahli usul. Mereka menyandarkan pendapatnya kepada riwayat yang datang dari Ibnu Abbas. Kenapa kok bisa berhenti di sana? Kan Ibnu Abbas pernah bilang. Apa itu? Kata Ibnu Abbas, ana minar rasikhin alladzina ya'lamuna ta'wil. Aku termasuk rasikhin yang mengetahui takwil. Cuma di sini para ulama beda pendapat. Takwilnya itu apa? Apakah takwil ayat mutasyabihat atau tafsir secara umum? Begitu. Apakah takwilnya ini ayat-ayat mutasyabihat juga atau tafsir secara umum? Karena takwil menurut ulama zaman dulu artinya adalah tafsir. Begitu. Juga yang diriwayatkan dari Imam Mujahid dari Ar-Rabi' Ibni Anas bahwa mereka mengatakan warasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu wa yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu mengetahui takwilnya dan mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Para ulama berpendapat. Ayatnya sama tapi tafsirannya beda. Juga sebuah lafaz kadang dinilai tam menurut salah satu variasi qiraah dan tidak tam menurut variasi qiraah yang lain. Contoh, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kita baca wattakhidhu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka kalau kita baca wattakhidhu di wa amna itu tam. Di wa amna itu tam. Walaupun enggak ada tanda baca di mushaf kita. Mushaf kita enggak ada tanda baca. Ya. Tapi kalau kalimatnya wattakhadhu maka di wa amna belum tam. Begitu. Ya, kalau misalnya kalimatnya wattakhadhu maka wa amna belum tam. Itu bedanya. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhadhu, karena wattakhadhu jadi wawnya waw dan kalau wattakhidhu wawnya waw istinaf, waw permulaan kalam. Begitu. Jadi beda qiraat bisa beda waqaf. Bisa beda makna waqaf seperti itu. Mati lampu atau jebret? Lampu biasanya internet nggak nyala nih. Kita coba. Tuh kan. Oh, ada. Pakai HP bisa. Bentar. Tes. Masih ada ya. Baik. Cuma biasanya kalau mati lampu nggak ada suara jepret ya. Baik. Contoh yang lain. Oh, ini suaranya nggak ada jadinya. Lupa harus pakai ini. Suaranya nggak ada jadinya. Lampu ya? Ada. Yang
Zoom nggak bisa dengar suaranya gimana? Aku nggak bisa dengar. Ya, aku baik nggak bisa dengar terus. Ya bisa dengar sih, tapi suara jelek, suara ini, suara mic ini jelek banget bagus. Rusak atau gimana? Tes berbayang atau suaranya nggak akan sama dengan suara. Baik, apa ya para saudara sekalian, di sini mati lampu. Yang pertama, audionya beda, suaranya kualitasnya nggak akan jelas. Yang kedua, laptopnya pun nggak bisa bertahan lama karena baterainya udah jelek ini, udah mulai berkurangnya banyak laptopnya. Jadi ya ini salah satu kendala aktivitas belajar online. Jadi termasuk internet pun nggak stabil sebetulnya kalau mati lampu, karena beberapa tower itu butuh listrik. Biasanya sebagian, cuma kalau ini masih kalau internet alhamdulillah bisa. Cuma ini masalahnya di audio yang pertama, yang kedua di baterai laptop. Jadi afwan jeda, karena di sini mati lampu dan ini bukan pilihan kami, ini pilihannya PLN, nggak tahu kenapa nih PLN. Merugikan orang ya, kayak gitu kan merugikan orang kayak gini. Padahal kita bayar, nggak ada pengumuman lagi, nggak ada pengumuman. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini, afwan jeda, insya Allah kita lanjutkan besok. Jadi kalau misalnya besok belum selesai ya sampai Kamis. Kalau Kamis belum selesai sampai Jumat. Tapi kalau besok atau Kamis maksimal. Saya udah hitung halamannya. Jadi satu pertemuan itu bisa 20. Kemarin sampai 20-an halaman. Ini sekitar 120 halaman. Berarti 6 kan kalau 20. 6 sesi berarti 3 hari. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Afwan jidan, barakallahu fikum. Kita akhir sampai sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak